Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mulk, yang dimana sebelumnya kita telah membahas sampai surat Al-Mulk ayat yang ke-9. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang ke-10. Allah berfirman di ayat yang ke-10, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka berkata, yaitu para penghuni neraka, kalau saja dulu kami mendengar perkataan mereka, yaitu para rasul dan juga para da'i, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi para penghuni neraka. Maka mereka pun menyesali perbuatan yang mereka lakukan di dunia, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang mereka lakukan di dunia, kesyirikan, zina dan dosa-dosa besar yang lainnya. Namun penyesalan tersebut tidaklah berguna. Kemudian di ayat yang selanjutnya, fa'tarafu bidzambihim. Maka mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhqan, maka jauhilah, Allah melaknat mereka. Jauhlah mereka dari rahmat Allah. Li ashabis sa'ir, wahai para penghuni neraka. Intinya mereka menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia, berupa perbuatan dosa dan maksiat. Dan mereka ingat bahwasanya dulu mereka sering berbuat dosa. Dan kalau saja seandainya mereka bertaubat tatkala mereka di dunia dulu, maka Allah akan menerima taubat mereka. Namun mereka bertaubat dan menyesali dan mengakui dosa-dosa mereka saat mereka diazab di neraka. Maka taubat mereka tersebut dan pengakuan atas dosa-dosa mereka tersebut tidak berarti sama sekali. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna bil ghaib, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Bil ghaib di sini ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama adalah maksudnya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dengan perkara-perkara yang gaib yang Allah kabarkan, seperti tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya azab neraka, hal-hal yang gaib yang kita tidak pernah melihatnya dan kita tidak pernah mendengarnya, atau kita tidak pernah melihatnya. Namun Allah kabarkan dan kita beriman, kemudian takut akan perkara-perkara gaib yang Rasul kabarkan. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, maksud dari innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu maksudnya adalah sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka tatkala mereka bersendirian. Karena sesungguhnya secara bahasa al-ghaib adalah ma ghaba anin nas. Itu segala sesuatu yang tidak dilihat. Maksudnya orang tersebut jauh dari penglihatan orang lain. Hanya Allah yang melihat dia. Tatkala ia bersendirian maka ia takut. Ini tafsiran yang kedua. Maka konsekuensi dari orang yang takut semacam ini, yang takut kepada Allah tatkala ia bersendirian, maka yang pertama, mereka adalah orang-orang yang takut bermaksiat tatkala bersendirian. Mereka takut berbuat maksiat tatkala bersendirian. Dan ini menunjukkan rasa takut yang sebenarnya. Mungkin ada sebagian dari kita takut bermaksiat apabila
bersamanya sedang ada kawan-kawannya atau ada orang lain. Namun orang yang semacam ini mereka takut kepada Allah tatkala mereka bersendirian. Kemudian konsekuensi yang kedua, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu mereka yang takut tatkala bersendirian, maka mereka adalah orang-orang yang ibadahnya lebih giat tatkala mereka sedang bersendirian daripada beribadah tatkala ramai-ramai. Ketika orang-orang tidur, ia bangun untuk salat malam. Ketika orang-orang malas baca Quran, ia rajin membaca Al-Quran. Tatkala orang-orang malas beribadah, maka ia rajin beribadah. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana 7 golongan yang dikabarkan oleh Nabi SAW yang memiliki keutamaan, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah, diberikan naungan oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang ia mengingat Allah tatkala bersendirian, kemudian ia menangis karena takut. Tatkala bersendirian ia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Maka dari itu Allah berikan ampunan di kalimat selanjutnya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, maka ia mendapatkan apa? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan di sini ma'asyarul ikhwah. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan bahwa mereka beristighfar, mereka minta ampun. Namun Allah berikan ampunan kepada mereka karena takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya ampunan, namun Allah berikan pahala yang besar kepada mereka, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla tatkala bersendirian maupun tatkala dalam keadaan ramai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.